Shalom, saudaraku yang di rumah dan tempat ini. Mari berikan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara untuk menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Sucikan hatiku Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan.
Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah berkat-berkat Allah di tengah ibadah kami pada hari ini. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersama keluarga yang di rumah dan di tempat ini, semuanya merasakan hadirat Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah di tempat ini, kita akan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Bapa, kami boleh bersatu hati dalam nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi satu pedoman dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi dengan kasih-Mu, dan kami menyerahkan hamba-Nya yang akan melayani. Dan nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku, Anda yang ada di rumah dan di tempat ini. Saya berharap saudara selalu dalam kondisi yang baik dan sehat, sehingga saudara dapat mengabdi dengan tekun dan setia kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 12 ayat yang keempat. Kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Demikian: setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara pernah menyampaikan satu pertanyaan kepada seorang Kristen, seorang jemaat, maka ketika ditanya apa atau siapa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara, pasti jawabnya adalah Tuhan. Saudara setuju bahwa termasuk saudara mungkin kalau ditanya siapa prioritas atau apa prioritas Anda sebagai seorang anak Tuhan, menjawab Tuhan. Kalau saudara setuju, senyum terhadap orang yang ada di kiri kananmu. Tapi jangan senyum sendirian, senyum dalam hatimu. Kalau saudara menaruh prioritas di dalam Tuhan, mari kita cek realitasnya. Ya, dalam realitasnya, coba saudara bertanya ke dalam hati saudara masing-masing. Berapa banyak waktu yang saudara berikan untuk Tuhan? Kita diberi 24 jam sehari semalam. Berapa banyak saudara pakai untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan? Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Saudara sudah berbuat apa saja untuk Tuhan? Ataukah selama ini saudara selalu minta kepada Tuhan untuk diri sendiri? Seberapa penting persekutuan bagi saudara bersama dengan Tuhan? Adakah persekutuan dengan Tuhan itu dapat digantikan ketika bisnismu lancar, ketika ada orang yang mengajak berbisnis, tetapi saat-saat itu adalah semestinya jam saudara untuk beribadah? Coba, kalau saudara penting, memikirkan tentang hal yang penting, mana yang lebih penting? Persekutuan saudara dengan Tuhan atau bisnis saudara? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam sebuah prioritas, ketika kita memberi perhatian pada aspek-aspek tertentu dalam hidup kita, kita akan bertumbuh dan berkembang pada bagian tersebut. Jadi, apa yang saudara perhatikan lebih daripada yang lain, dalam hal apapun itu, saudara akan bertumbuh, berkembang ke arah itu. Itu sebabnya penting sekali, karena prioritas menggerakkan
hidupmu, kemana arah yang Anda tuju. Apa yang berarti dan berharga dalam hidup Anda, itu juga yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan Bapak Ibu Saudaraku sekaliannya. Mempengaruhi untuk menyusun suatu prioritas. Saya yakin ketika saudara mendengar seseorang berkata, saya tidak punya waktu untuk itu, maka orang tersebut hendak menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak memiliki prioritas dalam hal itu, atau sesuatu itu dianggap kurang penting bagi dia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perhatikan apa yang berarti, apa yang berharga dalam hidup saudara. Itu yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan saudara. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 18a mengatakan, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dari ayat ini menyampaikan kepada kita tentang satu hal, bahwa apa yang Anda perhatikan dan apa yang Anda utamakan dalam hidup saudara, saudara akan memilikinya, saudara akan mendapatkannya. Saudara tentu akan memberikan waktu, tenaga, dan lain-lainnya untuk hal tersebut. Sehingga ketika saudara fokus dan memberi prioritas pada hal itu, saudara akan mendapatkannya. Bayangkan saudara, jika saudara dan saya, kita memiliki tanaman, sebuah tanaman di halaman belakang rumah. Kemudian suatu ketika kita mendapati tanaman itu mungkin layu atau tidak berkembang, tidak menghasilkan buah, ya. Karena kita tidak selalu memperhatikannya, karena kita memiliki prioritas yang lain. Saya yakin suatu saat saudara melihat lalu berpikir, sepertinya saya harus lebih memperhatikan tanaman ini. Saya harus lebih mempedulikan tanaman ini. Nah, suatu saat kemudian atau esok harinya, saudara benar-benar mendatangi tanaman itu. Saudara mencurahkan tenaga, mempedulikan tanaman itu, merawat tanaman itu, memberi pupuk, menyirami, bahkan memangkas bagian-bagian tertentu yang tidak perlu, maka saudara akan mendapatkan satu hasil, yaitu tanaman saudara lebih segar. Tanaman saudara menjadi subur. Tanaman itu berkembang, menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang kita bayangkan hal itu tentang tanaman di belakang rumah tadi memberikan satu hal yang sama, hal penting yang sama juga berlaku terhadap kehidupan kita. Hal penting yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Saudara mungkin juga, saya yakin, tentu Anda pernah mendengar perkataan yang berbicara demikian. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Pernah mendengar tentu bukan? Saya mau bertanya, kenapa saudara ikut terbawa dalam perkataan itu ketika saudara melihat rumput tetangga lebih hijau? Oh iya ya, seringkali kita kok melihat si A kok lebih enak, si B kok lebih baik, kok lebih, nah dan sebagainya. Kenapa? Saya mau katakan kepada saudaraku bahwa rumput di halaman rumahmu akan selalu terlihat lebih hijau jika Anda selalu merawatnya dan memperhatikannya, maka rumput di halaman rumahmu itu akan nampak lebih hijau. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang coba periksa kembali prioritas Anda. Apa yang lebih utama dalam hidup saudara? Cek kembali. Jangan sampai terulang lagi Anda mengatakan bahwa
rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah sendiri. Kenapa, saudara? Saya ingin sampaikan begini. Jikalau Bapak Ibu Saudaraku ingin memiliki sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang di tengah-tengahnya ada selalu kedamaian, ketenangan, maka satu hal, saudara, tidak boleh lupa. Janganlah saudaraku memberikan sisa waktu yang Anda miliki kepada keluarga Anda. Dengan alasan saudara sibuk bekerja, dari pagi sampai sore, bahkan malam, lembur, lalu Anda hanya memiliki waktu yang sisa-sisa. Kalau saudara merasa memiliki keluarga dan saudara ingin keluargamu bahagia, tenang, maka beri waktu yang terbaik. Beri perhatian yang terbaik, saudara. Jangan yang sisa-sisa. Jangan yang sisa-sisa. Semua yang sisa-sisa itu tidak baik. Tidak baik. Itu sebabnya berikan waktu dan perhatian terbaik, saudara, untuk mereka, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, atau mungkin juga untuk suamimu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mereka butuh kehadiranmu. Kehadiran saudara tidak tergantikan oleh uang yang saudara berikan. Kehadiran saudara sangat penting bagi keluarga Anda. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus atau menjadi murid Yesus. Kalau saudara membaca Lukas 9 ayat 59 sampai 62, saya berharap saudara membaca dan merenungkan setelah ini agar saudara lebih dalam lagi memperhatikan prioritas hidupmu. Apa dan siapa yang berharga dalam hidupmu? Maka bacalah dengan baik. Sebab di dalam Injil Lukas 9 ayat 59 sampai 62, di sana memberikan petunjuk kepada kita bahwa sikap seorang murid terhadap gurunya adalah memberikan prioritas utama kepadanya di atas tugas-tugas pribadi maupun juga tradisi. Kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai murid Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus, maka saudara akan memberikan prioritas utama kepadanya di atas tugas-tugas pribadimu atau bahkan tradisimu yang kau pegang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia modern yang seperti sekarang ini, kita lihat bersama-sama dalam dunia yang mengagungkan kekuatan dan kekuasaan, seorang murid Kristus tidak boleh mengandalkan itu semuanya. Saudara boleh memiliki kekuasaan, saudara boleh memiliki kekuatan, tetapi sebagai murid Kristus, saudara tidak diperkenankan mengandalkan hal itu. Dalam saudara menjalankan tugas dan misi yang Tuhan berikan kepada saudara, dalam melaksanakan tugas panggilan saudara sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, saudara tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara menjadi tidak peka dengan kehendak Tuhan. Yang saudara jalankan adalah keinginan saudara sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini miliknya. Kita ini umat tebusannya. Firman Tuhan katakan bahwa kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hidup ini bukan milik kita sendiri. Hidup ini menjadi miliknya Tuhan. Wajar kalau kita menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Dan seharusnya demikian. Tapi kenyataannya apa? Saudaraku, berdoa yang katanya mudah dilakukan,
tetapi dalam prakteknya sulit dilaksanakan. Ketika dalam pergumulan-pergumulan berat, saudara begitu mudah berteriak, Tuhan tolong kami. Tetapi dalam keadaan baik-baik saja, apakah kita, saudara dan saya, juga tetap setia pada misi yang Tuhan berikan kepada kita? Karena hidup ini bukan milik kita, hidup ini milik Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai untuk memuaskan diri sendiri. Kekuatanmu, kehebatanmu, kekuasaanmu, biarlah itu semuanya menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, bukan kepuasan sendiri. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya. Percayakan hidup kita kepadanya. Karena ia hendak memakai saudara dan saya bagi kemuliaannya dan bagi kepentingan sesama. Tetapi selama kita ini memakai kekuatan kita, kekuasaan yang bisa kita gunakan, hati-hati. Kita menjadi tidak nurut sama kehendak Tuhan. Akhirnya bukan kemuliaan Tuhan yang dicapai, tapi kepuasan diri sendiri. Cek kembali prioritas Anda dengan realita yang ada. Apakah sudah sejalan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau terbelenggu ikatan oleh tradisi. Tuhan Yesus berkata, seseorang yang siap untuk membaca, tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya, prioritas utama kepada Yesus, kepada Tuhan yang sudah memanggil saudara, yang sudah menebus saudara, yang sudah membebaskan saudara dari belenggu dosa. Itu melebihi segala yang saudara miliki saat ini. Itu lebih dari emas ataupun perak. Tapi saya percaya ketika saudara menaruh prioritas kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik untuk saudara. Saya yakin dan percaya, mulai hari ini, ketika engkau mendengar perkataan firman Tuhan ini, dan engkau berbenah diri, cek kembali antara prioritas dan realitanya. Engkau cek ulang, dan engkau mulai kembali kepada jalan yang semula. Engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena engkau sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus yang terlebih dari segalanya, Dia sanggup memberikan yang terbaik kepada saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala. Ya Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami, agar kami sungguh-sungguh sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar meminta dan menuntut akan berkat pemeliharaan Tuhan, tetapi kami juga berubah untuk menempatkan Tuhan dan panggilan Tuhan. Hidup kami sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, sungguh-sungguh menaruh prioritas yang utama bagi Tuhan, sehingga Engkau memakai kami menjadi alat kerajaan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Sudah seharusnya demikian, kata firman Tuhan. Biarlah kami hidup di dalamnya dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih dan memanggil kami, Engkau akan bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tersedia bagi kami, mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami, selama kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Bapa, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan yang sudah memberkati kami dan membimbing kami. Biarlah berkat, kekuatan, hikmat, serta jasmani dalam kehidupan setiap umat Tuhan tercurah atas kami sekaliannya. Berkati pergumulan, doa, rumah tangga, sampai sekolah kepada anak-anak kami semuanya Tuhan, supaya setiap jemaat penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.